Halo pemirsa, belum lama ini saya diundang oleh sebuah media online ya di Wonosari, Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, hasilnya apa saja oleh-oleh dari saya diundang ke media online ini? Ikuti video berikut ini. Jadi teman-teman semuanya, di Wonosari Gunung Kidul itu ada media online yang namanya Sorot Gunung Kidul. Nah, Sorot ini yang mempunyai perusahaan besar bernama Sorot Media Nusantara itu memiliki cabang di berbagai kota di Indonesia. Ada puluhan cabang ya, saya lupa ya. Nah, saya langsung diundang ke kantor pusatnya di Wonosari Gunung Kidul, tepatnya di Jalan Tentara Pelajar, Tegalmulyo, RT 03 RW 05, Ketek Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, apa saja yang ditanyakan oleh Sorot kepada saya sehingga mereka punya atensi untuk mengundang saya untuk ngobrol-ngobrol ya, untuk sharing informasi, sharing pendapat dengan saya. Media Sorot itu melihat bahwa saya adalah salah satu konten kreator yang cukup mewarnai di jagat media maya ya, di Yogyakarta khususnya dan di Indonesia pada umumnya, dimana di masa pandemi corona ini saya hanya salah satu sampel ya dari mungkin ratusan atau ribuan konten kreator YouTube yang ingin diminta pendapatnya atau diajak berbagi pendapat sehingga bisa memberikan pengaruh positif kepada audiens, kepada pemirsa Sorot dan warga Gunung Kidul pada umumnya. Jadi apa yang saya kerjakan ini melalui sosmed khususnya lewat YouTube itu diharapkan juga bisa memacu atau memotivasi mereka untuk menggunakan platform ini untuk mendukung wirausaha mereka atau masyarakat Gunung Kidul. Apa yang saya sampaikan ini juga mungkin bisa menjadi inspirasi bagi Anda semuanya para pemirsa, bahwa di masa sulit, di ekonomi yang lagi berat ini, kita bisa menggunakan media digital untuk melakukan promosi, untuk menyampaikan informasi, usaha apa yang Anda miliki. Misalkan ya, Anda bergerak di basis kerajinan misalkan, atau mungkin Anda juga bergerak di bidang kuliner, maka Anda bisa menggunakan platform YouTube untuk mempromosikan produk Anda. Dan sosmed bisa luas sekali teman-teman, bisa Anda juga menggunakan Instagram ya, menggunakan Facebook, menggunakan Twitter, bahkan belakangan ini platform TikTok pun bisa juga menjadi ajang promosi untuk menginformasikan produk Anda, konkretnya untuk berjualan gitu ya. Jadi itu diantaranya yang kami obrolkan di Sorot Gunung Kidul, hal-hal seperti itu sehingga mungkin ya bisa menginspirasi para pemirsa Sorot dan warga masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan di saat saya diundang itu, saya juga sedikit diminta untuk melakukan demo ya, demo yang pernah saya lakukan di channel saya. Salah satunya adalah konten memperbaiki kompor gas yang bocor, yang ngeses ketika ibu-ibu sedang mengganti tabung gas. Nah, itu sebenarnya hanya pelengkap saja teman-teman, tapi intinya perbincangan saya dengan teman-teman Sorot itu intinya untuk memotivasi, untuk menginspirasi kita semua. Itu harapannya ya. Nah, teman-teman, mungkin sebelum saya putarkan ya bagian cuplikan bincang-bincang saya dengan Mbak Putri ya. Mbak Putri itu salah satu host di Sorot Gunung Kidul yang waktu itu kita live di Facebook ya, Facebooknya Sorot Gunung Kidul. Anda juga bisa mungkin klik Facebooknya Sorot Gunung Kidul untuk lebih tahu atau lebih lengkap mengetahui video itu. Sorot Gunung Kidul selain media berita juga punya channel YouTube juga namanya Sorot Gunung Kidul. Jadi maaf teman-teman, mungkin kalau Anda terdengar ayam ya, saya memang melakukan ini biar senatural mungkin ya. Saya belum punya studio teman-teman, jadi syutingnya ya hanya di depan rumah, di emperan rumah saja. Mungkin kalau itu terdengar suara ayam saya, ini mungkin mereka juga ingin ikut syuting ya, ingin ikut viral mungkin dengan suaranya yang khas itu. Oke teman-teman, sebelum saya putar saya perkenalkan dulu ya untuk teman-teman Sorot itu yang saya cari di Google ya, Gunung Kidul. Di Sorot Media Nusantara itu direkturnya namanya Mas G. Oon
Rahmat Sukaryono. Kemudian pemimpin redaksinya namanya Mas Adi Prabowo. Kemudian kuasa hukumnya Mbak Francisca Maharani SH. Kemudian redaktornya ada Mas Weni Marisa, Sony Blanterang, kemudian Mas Aji Awalani, kemudian ada Mas Purwanto, kemudian marketingnya Putri Sutrisno, Imam Pambudi, kemudian adminnya adalah Mbak Mia Pujiastuti. Nah, di Sorot Gunung Kidul itu dibantu oleh banyak reporter ya teman-teman, itu mereka yang langsung jemput informasi di lapangan. Ada Mas Muhammad Ansori, Ahmad Mukti Ali, Aris Sunandar, kemudian Edi Setiawan, Sepdi Tanur, Bambang Jati Asmoro, Lukman Hakim Rifangi, kemudian Syarif Hidayat, Maulana Zubair, Mahmudi Hartanto, kemudian Dana Nur Sehat, kemudian Jeremia Eka, kemudian ada Fitriana Desi dan Christian Januar. Kemudian ini ada juga Dwi Nur Rohman, Ahmad Abdi Bani. Nah, kemudian tadi di atas adminnya selain Mbak Mia juga ada Mbak Ajeng Yulia Pamuji L. Nah, ketika itu saya datang di Sorot, hostnya namanya Mbak Putri ya, Mbak Putri Fatika atau siapa, nanti saya tulis teman-teman apa namanya. Jadi mungkin langsung kita ikuti aja. Ada dari durasi hampir 1 jam teman-teman ya, pinjam ini saya hanya ambil 3 file, saya potongan aja ya. Ini ikutilah video berikut ini. Hai netizen, selamat siang. Ya, berjumpa lagi dengan Putri Fatikah ya. Kita berjumpa lagi dalam acara Salam Sapa dengan Netizen tentunya di grup Facebooknya. Nah, ini Mbak Putri Fatikah sudah opening ya, sudah membuka acara nanti teman-teman. Putri ada sendirian karena Putri ditemenin sama salah satu narasumber yang hebat dari Kabupaten Gunung Kidul tentunya. Dia merupakan seorang YouTuber yang sudah memiliki subscriber hampir 500.000 subscriber. Nah, untuk nanti kita akan datangkan beliau, akan menemani Putri untuk ngobrol di sini. Dan sebelumnya nanti seperti biasa Putri akan membacakan 3 berita yang paling menarik dari sepekan ini tentunya. Oke, karena tadi Putria sudah menyampaikan 3 berita, saatnya Putria menyampaikan berita, saatnya Putria mengajak narasumber Putria untuk masuk ke sini ya. Mari kita sambut Bapak Sarwanto Haswarso. Tepuk tangan. Putria tepuk tangan sendirian. Oke, monggo Pak Sarwanto Haswarso, kita kenalan dengan para pemirsa dari berbagai daerah. Halo Pak, bagaimana kabarnya? Baik, Mbak. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Pak Sarwanto ya panggilannya ya? Iya, Oke, jadi Pak Sarwanto ini salah satu YouTuber terkenal dan juga pelaku usaha UKM di Gunung Kidul. Iya. Iya, kalau boleh tahu untuk saat ini subscribernya berapa Pak? Ya hampir 500.000. Oke, 500.000 subscriber itu sangat luar biasa ya Pak, sudah bisa bersaing di tingkat nasional ya. Oke, itu tadi cuplikan yang video pertama teman-teman. Jadi kita perkenalan dulu, ngobrol-ngobrol. Tapi intinya teman-teman ini barangkali bisa menjadi inspirasi Anda ya di masa pandemi ini. Anda bisa berkreativitas dengan menggunakan sosmed yang ada. Jadi fasilitas sosmed ini kan milik kita bersama ya, dengan Google sudah memfasilitasi kita. Mungkin Anda bisa menggunakan fasilitas ini untuk berwirausaha. Mungkin teman-teman punya usaha yang perlu di-push lewat online ini, silahkan dicoba. Kemudian yang menarik ya, tadi ada yang terputus saya sampaikan bahwa media online seperti Sorot ini kan menjawab tantangan masa depan teman-teman. Jadi kalau dulu itu media mainstream itu cenderung media cetak ya, media cetak, koran, cetak harian. Nah ini media online ini sekarang kayaknya lebih eksis ya, karena kita dengan menggunakan HP kita bisa langsung cari informasi apa saja dengan cepat, akurat, terutama kecepatannya, dan tentu saja lebih murah karena kita tidak perlu berlangganan lagi koran dan majalah. Meskipun kadang-kadang kita juga perlu media cetak yang konvensional itu mungkin hanya sekedar untuk dokumentasi dan mungkin kangen juga, karena sesekali saya juga beli koran lokal teman-teman karena kangen zaman dulu ya, karena kebetulan saya juga pernah bekerja di media cetak harian
harian teman-teman. Jadi kadang-kadang rindu juga untuk membaca koran-koran seperti dulu ya, koran harian yang terbit pagi gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya teman-teman video cuplikan ya, ini cuplikan video selanjutnya seperti ini teman-teman. Oke, kemudian untuk awal mulanya Pak, bagaimana awal mula bisa menjadi seorang YouTuber? Bagaimana sih Bapak bisa langsung kepikiran, oh saya bikin ini aja video terus diupload di YouTube, itu bagaimana Pak? Saya pernah mengajar Mbak honorer. Oh, pernah mengajar jadi guru. Saya kebetulan pernah mengampu mata pelajaran TI Mbak. Oh. Teknologi informasi. Nggih. Di situ saya sering ngomong ke anak-anak, ke siswa-siswa saya bahwa yang akan datang itu dunia digital sangat penting untuk dimengerti, untuk dikuasai. Nah, ketika saya juga lama nggak terangkat juga jadi PNS ini kan saya harus juga menjalankan apa yang pernah saya omongkan Mbak ya. Lalu saya dengan bismillah saya mulai bermain di medsos itu. Iya. Ya pertama saya pernah juga mencoba blog ya Mbak ya. Saya ngeblog, kemudian saya bermain di Facebook, di Instagram, di Twitter itu. Tapi belakangan kemudian lebih mantepnya di YouTube karena di situ ada audio, ada visual. Orang sekarang kan senangnya video ya. Iya. Nah itu saya kesana kemudian jalan di video gitu. Jadi memanfaatkan peluang ya Pak, dan Iya. juga memanfaatkan ilmu yang sudah dimiliki tentunya. Jadi bisa memprediksi, oh tahun yang akan datang itu akan lebih laku yang ini tentang media sosial dan lain-lain. Iya. Oke. Kemudian untuk menjadi seorang YouTuber yang kita tahu hanya membuat video terus mendapatkan uang. Nah kalau itu boleh kita tahu bagaimana sih Pak kesulitannya menjadi seorang YouTuber itu bagaimana sih? Apa saja kesulitannya? Jadi sebenarnya kesulitan itu bisa terabaikan kalau kita itu seneng Mbak. Jadi awalnya harus seneng dulu ya. Seneng kita berbagi ilmu, informasi, menghibur orang lain gitu ya. Itu nanti secara otomatis kesulitan-kesulitan itu akan hilang. Dan sekarang ini kan sebenarnya modal YouTuber itu kan yang paling utama ini HP ya. HP ini Iya. sudah bisa untuk kerja Mbak sebenarnya. Untuk bikin video, untuk mengedit dan sebagainya, bahkan HP sekarang kan canggih. Nah dengan teman-teman kita, saudara-saudara di Gunung Kidul ini, kalau mungkin ada 1.000, 2.000 orang atau mungkin 3.000 orang konten kreator ya, mau melakukan HP ini untuk mempromosikan Gunung Kidul, termasuk ada makanan, kulinernya, saya kira Gunung Kidul akan cepat maju gitu. Iya, Iya. jadi salah satu ini ya Pak, bentuk pengembangan promosi wilayah itu promosi ya. wilayah dengan memanfaatkan sosial media, Sosial media, YouTube. iya. Iya. Oke kawan-kawan, jadi itu video-video atau cuplikan ya bincang-bincang saya dengan Mbak Putria di kantor redaksi Sorot atau tepatnya di studio Sorot Gunung Kidul. Oleh-oleh untuk Anda semuanya, mudah-mudahan ini juga menginspirasi Anda ya, apa yang saya lakukan bisa juga Anda lakukan untuk menggunakan media online untuk mendukung usaha Anda. Oh ya, untuk tambahan informasi teman-teman, mumpung kita bertemu ya, channel saya Sarwanto Swarso ini kan channel yang sebagian juga mengcover soal hiburan ya, jadi terutama untuk angklung, karena di masa pandemi ini sejak Maret tahun 2020 ya, ketika pemerintah kemudian secara perlahan-lahan melakukan PSBB atau mengurangi kegiatan di Malioboro, maka agak lama gitu ya, mohon maaf saya lama nggak melakukan upload video angklung yang up to date atau video-video yang terbaru karena memang belum ada kegiatan. Dan kalaupun saya ada beberapa video selama masa pandemi ini, itu sebenarnya video-video stok saya yang lama teman-teman. Jadi saya mencari sisa-sisa video-video yang saya rekod belum pandemi corona atas permintaan teman-teman di kolom komentar. Ada juga yang DM ke Instagram saya Sarwanto_HS ya, minta untuk ya mungkin juga teman-teman penggemar angklung ini kan saya memahami ada kerinduan juga ya untuk menonton video-video tentang angklung gitu ya. Tapi karena memang belum beroperasional di Malioboro, memang belum boleh ya. Kita nggak tahu sampai kapan PSBB ini atau tepatnya aktivitas musisi jalanan di Malioboro ini dibolehkan kembali. Saya nggak tahu juga apakah tahun 2021 ini nanti juga akan dibolehkan. Saya nggak tahu, nggak janji teman-teman. Tapi saya akan tetap upload video-video angklung dengan mencari stok-stok lama saya. Gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Jumpa kembali di video-video yang akan datang. Ada kurangnya mohon maaf.
selalu jaga kesehatan ya. Mudah-mudahan kita segera terbebas dari corona. Oke, terima kasih. Thank you. Channel YouTubeku Saratoga Suwarso, bikin kita semua sehat dan bahagia. Dari Indonesia sampai mancanegara, semua bahagia, semua keluarga, semua sehat sentosa bersama channel Saratoga Suwarso.